Teori permainan atau game teori adalah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan. Teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi-situasi persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Aturan-aturan dalam permainan meliputi 1. Langkah atau strategi yang dapat dipilih oleh tiap-tiap pemain. 2. Informasi yang digunakan oleh setiap pemain yang memilih langkah atau strategi. 3. Pembayaran yang didefinisikan secara numerik yang harus dipenuhi oleh setiap pemain setelah permainan selesai. Jenis-jenis teori permainan. Berdasarkan jumlah pemain, ada dua jenis games. Yang pertama, two-person games. Jumlah pemain yang terlibat yaitu 2. Yang kedua, n-person games. Jumlah pemain yang terlibat adalah lebih dari 2. Berdasarkan jumlah keuntungan dan kerugian, dikenal dengan dua jenis games, yaitu zero-sum games dan non-zero-sum games. Nilai permainan dalam zero-sum games adalah 0, sedangkan di dalam non-zero-sum games, nilai permainannya tidak sama dengan 0. Ada dua jenis strategi permainan yang biasa digunakan, yaitu pure strategy dan mixed strategy. Ada dua asumsi dalam game teori, yaitu yang pertama, matrix payoff harus diketahui oleh setiap pemain. Strategi permainan tidak dapat dirusak oleh pesaing atau faktor lain. Yang kedua, hasil permainan dengan menggunakan kombinasi berbagai strategi. Unsur-unsur dasar teori permainan. Dalam penyelesaian setiap kasus dengan teori permainan dengan mengambil contoh permainan two-person games dan zero-sum games, ada beberapa unsur atau elemen dasar yang sangat penting, yaitu sebagai berikut. Angka-angka dalam matrix payoff menunjukkan hasil-hasil dari strategi permainan yang berbeda-beda. Suatu strategi permainan adalah rangkaian kegiatan atau rencana yang menyeluruh dari seorang pemain sebagai reaksi atas aksi yang mungkin dilakukan oleh pemain lain yang menjadi pesaingnya. Aturan-aturan permainan menggambarkan kerangka di mana para pemain memilih strategi mereka. Nilai permainan adalah hasil yang diperkirakan per permainan atau payoff rata-rata dari sepanjang rangkaian permainan. Suatu strategi dikatakan dominan bila setiap payoff dalam strategi adalah superior terhadap setiap payoff yang berhubungan dalam suatu strategi alternatif. Suatu strategi optimal adalah rangkaian kegiatan atau rencana yang menyeluruh yang menyebabkan seorang pemain dalam posisi yang paling menguntungkan tanpa memperhatikan kegiatan-kegiatan para pesaingnya. Tujuan dari model permainan adalah mengidentifikasi strategi atau rencana optimal untuk setiap pemain. Dalam permainan, para pemain individu yang membuat keputusan. Pada pasar oligopoli terdiri atas dua perusahaan yang harus membuat keputusan harga dan manajer perusahaan adalah pemainnya. Keputusan direncanakan para
harus dipertimbangkan hanya jika memiliki alasan yang baik untuk menjadi sangat segan terhadap risiko. Strategi ini tidak memperhitungkan keputusan optimal dari lawan yang akan dihadapi dan dengan demikian dapat mencegah dari mendapatkan sebuah hasil yang jauh lebih tinggi. Suatu penetapan strategi merupakan keseimbangan nas. Jika mengingat strategi dari pemain lain, tidak ada pemain yang dapat meningkatkan hasilnya dengan secara sepihak mengubah strateginya sendiri. Konsep keseimbangan nas sangat penting. Oleh karena itu, situasi di mana setiap pemain melakukan yang terbaik untuk bisa mempertimbangkan apa yang pemain lain lakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang infinitely repeat games, yaitu sebuah permainan yang dipermainkan berulang-ulang selamanya. Pemain menerima hasil selama setiap pengulangan permainan, yang artinya pemain akan dimainkan lagi dan lagi. Pemain menerima hasil dalam setiap pengulangan permainan karena nilai waktu dari uang dolar yang diperoleh selama pengulangan pertama dari permainan ini adalah bernilai $1 lebih dari yang diperoleh dalam pengulangan. Kemudian, pemain harus secara tepat mendiskon hasil masa depan ketika mereka membuat keputusan saat ini. Sebuah aplikasi infinitely repeated game untuk kualitas produk. Teori infinitely repeated game bisa digunakan untuk menganalisis kebijakan perusahaan seperti jaminan dan garansi. Dalam permainan ini, konsumen dan perusahaan yang menjadi pelaku utamanya. Konsumen menginginkan produk-produk yang berkualitas tinggi, tahan lama, dengan harga murah. Sementara perusahaan ingin memaksimalkan laba. Dalam permainan one-shot game, strategi keseimbangan nas adalah perusahaan yang menghasilkan produk berkualitas rendah dan konsumen menghindari produk. Jika konsumen memutuskan untuk membeli suatu produk, perusahaan akan mendapatkan laba dengan menjual produk berkualitas rendah, karena laba dari 10 lebih baik dari 1 yang akan didapatkan dengan menghasilkan produk berkualitas tinggi. Berbeda jika dengan infinitely repeated game, konsumen memiliki strategi, yaitu dengan memberitahu perusahaan kalau ia akan membeli produk perusahaan tersebut dan akan terus membeli jika berkualitas baik. Namun, ketika kualitas buruk, konsumen akan memberitahu semua relasinya untuk tidak pernah membeli produk dari perusahaan tersebut lagi. Jika sudah begitu, apabila tingkat bunga tidak terlalu tinggi, alternatif yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah menjual produk berkualitas tinggi. Jika perusahaan menjual produk buruk, perusahaan akan mendapatkan 10, bukan 1 dalam periode tersebut. Ketika suku bunga rendah, laba satu kali akan lebih sedikit dari kerugian penjualan di masa depan. Hal tersebut berarti akan membuat perusahaan tidak akan berbuat curang dan menjual produk buruk. Repeated game. Dalam finitely repeated game terdapat 2 kelas yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, permainan di mana pemain tidak tahu kapan permainan akan berakhir. Yang kedua, permainan di mana pemain tahu permainan kapan berakhir. Permainan dengan periode akhir tidak pasti. Misalkan suatu perusahaan tidak tahu tanggal tepat kapan produk mereka akan menjadi
tersedia untuk para pemain dan setiap tahap permainan, strategi yang tersedia untuk pemain, urutan bergerak pemain, dan hasil dari berbagai strategi. 2. Aplikasi multi-stage game. Entry game, yaitu menggambarkan penggunaan teori multi-stage game dalam pengaturan pasar dan pertimbangan exit for game. Trigger strategi adalah strategi yang bergantung pada permainan para pemain di masa lalu dalam sebuah permainan.